Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I'm glad to see you again. Today, I will present material for the third class or grade 12. As the continuation of our last meeting material. Well, students, last meeting material, we have studied about sentence structure. We have studied about what independent clause is, what dependent clause, what subordinate conjunction, and what coordinating conjunction. In the last meeting too, I have explained to you all about sentence type related to simple sentence and compound sentence. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa itu independent clause, apa itu dependent clause, apa itu subordinating conjunction, dan apa itu coordinating conjunction. Saya juga sudah menjelaskan kepada Anda semua tentang jenis-jenis kalimat, diantaranya yang sudah dibahas pertemuan lalu itu adalah simple sentence dan compound sentence. Simple sentence dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat tunggal atau kalimat sederhana, di mana kalimat tersebut adalah kalimat yang mengandung satu subjek dan satu verb, yaitu jadi kalimat yang sudah terdiri dari subjek dan verb dan dapat mengekspresikan pemahaman atau gagasan yang utuh atau yang lengkap. Maksudnya orang sudah bisa memahami apa makna dari kalimat tersebut. Adapun konstruksi atau susunan atau struktur dari sebuah simple sentence itu ada banyak macamnya, diantaranya dia bisa terdiri dari subject verb, kemudian subject verb adjective, subject verb noun, subject verb adverb, subject verb object, atau subject verb object and adverb. Itu adalah sentence structure atau formula dari sebuah simple sentence. Kemudian compound sentence, saya sudah jelaskan tentang compound sentence. Kalau dalam bahasa Indonesia, compound sentence itu adalah kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang terdiri dari dua independent clause atau dua simple sentence yang digabungkan oleh coordinating conjunction. Jadi kalimat yang terdiri dari dua induk kalimat atau dua simple sentence yang digabungkan oleh coordinating conjunction, yang mana itu dinamakan coordinating conjunction seperti and, or, but, for, nor, dan sebagainya. Jadi struktur kalimat dari compound sentence adalah simple sentence, kemudian coordinating conjunction, kemudian simple sentence. Jadi atau bisa simple sentence atau independent clause, kemudian coordinating conjunction, kemudian simple sentence atau independent clause. Contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya, saya adalah seorang siswa. Itu kalimat pertama. Saya adalah seorang siswa itu adalah jenis kalimat simple sentence atau independent clause. Kalimat yang kedua, saya bersekolah di SMK. Itu adalah independent clause atau kalimat simple. Kalau saya mau gabung kedua kalimat itu, saya bisa menggunakan coordinating conjunction. Misalnya, saya adalah seorang siswa dan saya bersekolah di SMK. Jadi kalimat seperti itu adalah compound sentence namanya. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari tentang kita akan lanjutkan kembali sentence structure terkait sentence type, terkait jenis kalimat. Yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat majemuk bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena kalimat ini terdiri dari the sentence contains an independent clause and one or more subordinate clause. Jadi complex sentence ini adalah kalimat yang terdiri dari
satu independent clause atau satu induk kalimat dan satu atau lebih anak kalimat atau subordinate clause. Ya, independent clause itu sama dengan main clause dalam bahasa Indonesia, artinya induk kalimat. Sedangkan subordinate clause atau biasa disingkat sub clause sama dengan dependent clause yang dalam bahasa Indonesia namanya anak kalimat. Jadi itu isi dari complex sentence. Itu terdiri dari satu induk kalimat dan satu atau lebih anak kalimat yang dihubungkan oleh subordinating conjunction. Contoh yang simpel dalam contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya, Sam tidak pernah menabung uang meskipun dia mendapatkan gaji yang bagus. Sam tidak pernah menabung uang, ini adalah induk kalimat, ya, induk kalimat atau independent clause atau main clause namanya. Kemudian meskipun dia mendapatkan gaji yang bagus, ini adalah namanya sub clause atau subordinate clause atau dependent clause yang dalam bahasa Indonesia namanya anak kalimat. Ya, di dalam bahasa Inggris, in English, you may say here, Sam never saves any money, although he earns a good salary. Jadi Sam never saves any money itu adalah independent clause, dan although he earns a good salary itulah namanya dependent clause atau anak kalimat. Baiklah, induk subordinate clause atau dependent clause in complex sentence can be in the form adjective clause, adverb clause, adverbial clause, dan noun clause. Jadi anak kalimat dalam complex sentence itu dapat berupa adjective clause, dapat berupa adverb clause, atau bisa juga berupa noun clause. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan satu saja dulu, yaitu sub clause yang berupa adjective clause. Jadi anak kalimat dalam bentuk adjective clause itu yang kita akan pelajari hari ini. Perlu Anda ketahui bahwa anak kalimat adalah kalimat yang disertai dengan conjunction atau kata hubung. Itulah yang dinamakan anak kalimat. Ya. Baiklah, kita akan pindah kepada penjelasan apa itu adjective clause. What adjective clause is? Adjective clause is a subclause that functions as adjective that modifies noun or pronoun. Jadi adjective clause itu adalah subclause, ya, subclause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat yang menjelaskan, di mana kata sifat itu menjelaskan kata benda atau noun dan juga kata ganti atau pronoun. Adjective clause biasa juga dinamakan relative clause. Dalam adjective clause atau relative clause, kita menggunakan beberapa relative pronoun atau kata hubung atau subordinator. Ya, ada beberapa hal yang akan dipelajari dalam adjective clause, diantaranya relative pronoun yang berfungsi sebagai subjek atau biasa dibilang relative pronoun as subject atau RPS, kemudian relative pronoun as object, ya, yang biasa disingkat dengan RPO, dan relative pronoun as possessive yang biasa disingkat dengan RPP. Terkait tiga hal yang menyangkut adjective clause inilah yang kita akan bahas sekarang. Baiklah, kita pindah ke relative pronoun as subject or RPS. Adalah kata, ya,
maksudnya adalah kata hubung yang menggantikan subjek. Jadi dia nanti yang akan menyertai subclause atau adjective clause dalam kalimat. Kata hubung yang biasa digunakan untuk menggantikan subjek adalah who, ya, who itu fungsinya menggantikan orang atau person yang posisinya di subjek kalimat. Jadi who nanti digunakan untuk menggantikan posisi subjek yang menyangkut orang. Kemudian which ini juga menggantikan posisi subjek sebentar. Itu which menggantikan posisi subjek yang menyangkut non person yang bukan orang. Jadi misalnya berupa benda, berarti yang kita akan gunakan adalah which, bukan who. Kemudian that itu bisa menggantikan posisi subjek, baik berupa menyangkut orang maupun menyangkut benda atau non person. Baiklah, kita masuk ke who. Contoh penggunaan who dalam sebuah kalimat. Pada dasarnya kalimat adjective clause itu sebenarnya terdiri dari dua kalimat yang digabung menjadi satu kalimat dengan menggunakan relatif pronoun atau kata hubung tersebut. Kita masuk ke penggunaan who, menggantikan orang atau person yang posisinya di subjek kalimat. Contoh, saya berikan contoh dua kalimat, yaitu satu kalimat pertama I recognize the girl, ya. Kemudian kalimat kedua, she is delivering an English speech. Pada dua kalimat ini kita lihat yang mana yang sama. Jadi kata yang mana yang sama di kalimat pertama dengan yang ada di kalimat kedua. Kalau kita perhatikan di sini yang dicetak merah itu, misalnya I recognize the girl. The girl pada kalimat kedua itu sama dengan she. Ya, jadi she adalah kata ganti dari the girl. Ini masih orang yang sama. Nah, kita lihat she pada kalimat kedua ini berada di posisi subjek dan ini menyangkut orang. Berarti sebentar kalau kita mau gabung kedua kalimat ini, kita akan menggunakan relative pronoun who atau kata penghubung who. Nanti kalimatnya akan seperti ini kalau digabung. I recognize the girl who is delivering an English speech. Ya, jadi I recognize the girl who is delivering an English speech. Kalau seperti posisinya kedua kalimat di atas itu mau digabung, kita kalau the girl itu kan berada di posisi objek. Jadi cara menggabungnya, selesaikan saja dulu kalimat pertama, ya, diselesaikan kalimat pertama ini, nanti kemudian masuk di kalimat kedua. Jadi selesaikan kalimat pertama, baru kita pindah ke kalimat kedua dengan menggunakan who. Jadi she di situ tidak perlu lagi ditulis karena dia sudah digantikan oleh who. Nah, seperti ini, I recognize the girl who is delivering an English speech. I recognize the girl who is delivering an English speech. Who is delivering an English speech di sini, inilah yang dinamakan dependent clause dalam bentuk adjective clause. Jadi dia adalah anak kalimat yang bentuknya adjective clause, ya. Jadi who is delivering an English speech di sini menjelaskan noun the girl. Ya, sebagaimana dikatakan tadi, adjective clause itu berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan noun. Jadi who is delivering an English speech itu adalah adjective clause yang menjelaskan noun the girl. Kemudian perlu Anda ingat bahwa pola dari subclause itu adalah kata hubung, ya, subject verb. Khusus yang menggantikan subjek di situ kata hubungnya di sana sudah sekaligus berfungsi sebagai subjek. Jadi
Ciri-cirinya kalau dia menggantikan subjek, sesudah who itu diikuti oleh verb. Nah, is delivering di sini adalah verb. Kemudian recognize the girl itu adalah induk kalimat namanya, ya. Jadi meskipun dipisah, kedua kalimat ini dipisah, I recognize the girl itu tetap mempunyai gagasan yang utuh, ya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, saya buat lagi dua kalimat. The boy was my classmate at university. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, he is attending an interview in room 5. Jadi ini dua kalimat. Kalau kita mau gabungkan kedua kalimat ini dengan menggunakan adjektif, dengan menggunakan relative pronoun, kita perhatikan lagi dulu. Pada kalimat pertama, yang mana yang sama, kata yang mana yang sama pada kalimat pertama dengan kata yang ada di kalimat kedua. Kita lihat the boy, ya, the boy itu ada posisinya berada di subjek, beda tadi dengan di contoh kalimat yang pertama, ya, the boy. Kemudian pada kalimat yang kedua, he itu adalah kata ganti dari the boy, jadi dia masih orang yang sama, dan ini adalah menyangkut orang, ya. Kalau seperti ini susunan kalimatnya, maka nanti sebentar kalau digabung kita ambil kata the boy, ya. Jadi ambil kata the boy saja dulu pada kalimat pertama, baru pindah pada kalimat kedua, he digantikan oleh who, ya, digantikan oleh who. Kemudian selesaikan kalimat kedua, baru disambung lagi dengan kalimat pertama. The boy who is attending the meeting in room 5 was my classmate at university. Ya. Who is attending the meeting in room 5 di sini adalah anak kalimat atau dependent clause atau subordinate clause, ya, dalam bentuk adjective clause. Kemudian yang mana induk kalimatnya? Induk kalimatnya di sini adalah the boy was my classmate at university. Induk kalimat atau main clause yang biasa disingkat MC, atau bisa juga namanya independent clause. The boy who is attending the meeting in room 5 was my classmate at university. Ini kenapa masih who digunakan? Karena dia menggantikan subjek terkait orang atau person. The next example, catatannya who atau who baik relative pronoun who, which, that yang menggantikan subjek itu selalu diikuti oleh verb, ya. Kemudian contoh berikut, penggunaan relative pronoun which masih menggantikan subjek di sini, ya, tapi ini terkait benda atau non person, ya. Contohnya, saya buat dua contoh kalimat. I buy an English book, kemudian it contains 200 pages. Kalau dilihat lagi yang mana kata yang mana yang sama pada kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kita lihat an English book itu masih hal yang sama dengan it. Jadi it itu adalah kata ganti dari an English book sebagai kata benda tunggal. Posisinya it di sini pada kalimat kedua berada di subjek kalimat. Jadi dia adalah kenapa it kata gantinya? Karena dia adalah non person, bukan orang, ya. Jadi cara menggabungnya sama dengan cara yang contoh pertama tadi, ya. Jadi karena English book itu berada di posisi objek, jadi selesaikan kalimat pertamanya, baru pindah ke kalimat kedua, it diganti dengan which, baru dilanjutkan kalimatnya. Nah, seperti ini. I buy an English book, ya, kalimat pertama ini. Kemudian kalimat kedua, which contains 200 pages. Which di situ sudah menggantikan tadi it, jadi menggantikan posisi
subjek, dalam hal ini it. Kenapa which? Sekali lagi karena it itu adalah non-person atau dia berupa benda, jadi bukan berupa orang. I buy an English book itu adalah main clause atau independent clause. Kemudian which contains 200 pages itu adalah dependent clause atau sub clause yang berbentuk adjective clause. Ya, selalu diingat bahwa pola sub clause-nya itu adalah konektor atau kata hubung, kemudian verb. Dalam konektor yang menggantikan subjek, dia berfungsi sebagai, jadi konektor itu berfungsi sekaligus sebagai pengganti subjek, kemudian diikuti oleh verb. Kemudian noun clause ini which contains 200 pages modifies atau menjelaskan an English book. Ya, jadi which digunakan karena yang dijelaskan adalah noun, non-persons. Kemudian pada contoh ini digunakan kata which untuk menggabungkan, ya. Saya sudah jelaskan ini tadi. Kemudian berikutnya penggunaan kata hubung who dan which pada contoh di atas dapat, jadi penggunaan kata hubung baik itu yang menggunakan who maupun yang menggunakan which bisa diganti dengan kata that. Jadi contohnya di sini saya bisa mengganti kata which itu dengan that. Misalnya I buy an English book that contains 200 pages. Ya, jadi kita bisa menggunakan that untuk menggantikan who atau menggantikan which sebagai relative pronoun. Baiklah, we'll move to the next slide. Itu tadi relative pronoun as subject. Sekarang kita pindah ke relative pronoun as object atau RPO. Ya, relative pronoun as object yaitu kata yang menggantikan objek. Jadi kata hubung yang menggantikan objek. Seperti apa itu kata hubung yang menggantikan objek pada adjective clause-nya? Yaitu whom, ya. Whom itu menggantikan orang atau person yang posisinya di objek kalimat. Ingat, whom menggantikan orang atau person yang posisinya di objek kalimat. Which, ya, menggantikan benda atau non-person yang posisinya di objek kalimat. Jadi which ini mempunyai fungsi ganda, jadi dia juga bisa menggantikan posisi subjek, dia juga menggantikan posisi objek. Ingat, untuk non-person atau yang benda. Kemudian that, demikian juga that juga bisa menggantikan keduanya. Jadi dia bisa menggantikan whom untuk objek dan demikian pula which. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. The book was interesting. Ya. Itu kalimat pertama, the book was interesting. Kemudian kalimat kedua, you recommended it. Ya. Kita lihat kata yang sama pada kalimat pertama itu adalah the book. Kata yang sama dengan pada kalimat pertama dengan kalimat kedua adalah the book dan it. Jadi the book kemudian it adalah kata ganti dari the book itu sendiri. Nah, ini adalah menyangkut orang, ini terkait orang. Nah, kita lihat pada posisi kalimat kedua, it itu berada di posisi objek. Nah, posisi objek berarti kata hubung atau relatif pronoun yang kita mau gunakan sebentar bukan lagi who, tetapi itu tadi bukan whom, which atau that. Nah, kita tinggal lihat, kalau dia menyangkut orang dipakai whom, tetapi kalau dia menyangkut benda maka dipakai which. Cara menggabungnya seperti berikut ini. Kita lihat the book, ya, karena nounnya itu berada di subjek pada kalimat pertama, maka kita potong di situ dulu the book, kemudian pindah ke kalimat kedua dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung apa? Kita lihat it di situ adalah objek, berarti menyangkut orang.
Jadi the book which, ya. Jadi it di situ sudah digantikan oleh which di sini. The book which, baru kembali ke subjek kalimat yang kedua, ya. The book which you recommend was interesting. The book which you recommended was interesting. The book di sini merupakan main clause. Jadi ini terpotong oleh anak kalimatnya, ya. Jadi anak kalimatnya adalah which you recommended. Kemudian induk kalimatnya the book was interesting. Induk kalimatnya dependent clause-nya atau main clause-nya. Kalau which yang menggantikan objek itu dia diikuti oleh subject verb. Jadi polanya selalu conjunction. Untuk subclause-nya conjunction, kemudian subject itu you, kemudian verb itu recommended. Ya, itu adalah selalu pola dari subclause. Jadi connector, kemudian yang subject untuk relative pronoun subject ini, jadi subject kemudian verb. Ini adalah dependent clause atau anak kalimatnya yang berbentuk adjective clause. Which you recommended di sini menjelaskan noun the book, ya. Jadi kenapa which digunakan? Karena the book itu adalah non person. Ingat, ini menggantikan posisi objek. Kita perlu Anda lihat ciri-cirinya di sini. Kalau whom, which atau that itu menggantikan posisi objek, maka dia pasti diikuti oleh subject verb. Dari mana dia ambil subjek itu? Yaitu subjek pada kalimat kedua. Ya, jadi sesudah kata hubung, Anda kembali lihat, Anda kembali ambil subjek kalimat kedua, kemudian verbnya, baru kembali ke kalimat pertama. Ya, kemudian digunakan which sebagai kata hubung pada kalimat di atas karena dia menggantikan objek non person. Kemudian berikutnya contoh 2, ya. Mrs. Maria Adam is my lecturer. Ya, kalimat pertama ini. Kemudian kalimat kedua, you met her in your aunt's house yesterday. Kita lihat lagi kata yang mana yang pada kalimat pertama yang sama dengan yang ada pada kalimat kedua. Mrs. Maria itu kita lihat you met her. Her di sini adalah kata ganti dari Mrs. Maria. Ya. Her di sini posisinya sebagai objek dalam kalimat kedua ini. Ya, posisinya sebagai objek dalam kalimat kedua. Berarti kata hubung yang digunakan adalah kata hubung yang menggantikan objek. Karena ini menyangkut orang, berarti bukan lagi which yang dipakai. Ya. Jadi gabungannya seperti ini. Mrs. Maria, ya, karena dia berada di subjek pada kalimat pertama, jadi dipotong dulu sampai situ Mrs. Maria. Nanti kemudian pindah pada kalimat kedua. Her digantikan oleh whom. Kenapa whom? Karena Mrs. Maria dan her itu adalah menyangkut orang atau person. Jadi Mrs. Maria whom you met in your aunt's house is my lecturer. Ya. Di Mrs. Maria whom, ya, jadi whom di situ menggantikan her. Kemudian setelah kata hubung whom, kita ambil subjek kalimat pada kalimat kedua itu, you met dan seterusnya. Jadi whom you met, jadi kecuali her tidak diambil lagi karena sudah digantikan oleh whom. Jadi, whom you met in your aunt's house is my lecturer. Yang mana anak kalimatnya ini kata yang disertai oleh whom sampai whom you met in your aunt's house itu adalah anak kalimat atau dependent clause yang berbentuk adjective clause. Yang mana independent atau main clause-nya yaitu Miss Maria is my lecturer.
tergabung di sini double penulisan is mine, ya. Jadi Miss Maria is my lecturer, tidak ada itu yang isma yang pertama itu dibatalkan, ya. Jadi polanya selalu jadi konektor, C itu konektor, kemudian S itu subjek, kemudian V itu adalah verb. Jadi selalu polanya clause-nya itu untuk posisi objek ini adalah konektor, subjek, verb. Yang mana yang dijelaskan whom you met in your own house itu adalah klausa yang menjelaskan noun Mrs. Maria, ya. Ada catatan di situ, kata hubung with dan whom pada contoh ini dapat digantikan oleh that sebagai pengganti objek. Jadi saya bisa mengatakan Mrs. Maria that you met in your own house is my lecturer, ya. Semua kata hubung dalam adjective clause ini, baik yang menggantikan subjek seperti who, which, that, maupun yang menggantikan objek seperti whom, which, that, itu artinya yang, ya. Jadi itu berarti yang dalam bahasa Indonesia, ya. Baiklah, kemudian berikutnya kita itu penjelasan saya tadi tentang relative pronoun as object. Sekarang kita pindah ke yang ketiga, relative pronoun as possessive, yaitu kata hubung yang menggantikan possessive. Apa itu possessive? Yaitu kepunyaan. Jadi kata hubung yang akan menggantikan kepunyaan atau kepemilikan. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan itu adalah whose. Whose, milik siapa atau kepunyaan siapa. Contoh, saya buat dua kalimat lagi ini. Soalnya dia comes from Bandung, ya. Kemudian pada kalimat kedua, her rented house is on Jalan Jenderal Sudirman. Her rented house is on Jalan Jenderal Sudirman. Kita lihat dicetak warna hijau itu dia. Kemudian pada kalimat kedua yang sama dengan dia itu adalah her. Tapi her di sini her rented house itu menyatakan kepunyaan, ya. Jadi her diikuti oleh noun, berarti dia menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Kepunyaan siapa? Itu kepunyaannya dia. Jadi rumah kontrakannya berada di Jalan Jenderal Sudirman. Rumah kontrakannya, nya di situ adalah kata ganti kepunyaan dari dia. Bagaimana caranya menggabung? Kita lihat di sini. Jadi kalau dia situasinya pada kalimat pertama yang bersangkutan itu berada di posisi subjek, maka selalu diambil subjeknya saja dulu. Ini dia, ya. Jadi tidak diteruskan dulu kalimatnya di kalimat pertama, jadi ambil saja dulu dia, kemudian pindah ke kalimat kedua. Her rented house di situ karena dia menyangkut kepemilikan atau kepunyaan, maka dia diganti dengan whose. Her di situ diganti dengan whose. Jadi kalau sudah ditulis whose, tidak perlu lagi diambil her-nya, ya, langsung saja kata sesudahnya. Jadi dia whose rented house, selesaikan kalimat keduanya. Dia pindah ke kalimat kedua, whose rented house is on Jalan Jenderal Sudirman, ya, selesai itu. Kemudian ambil kalimat pertamanya comes from Bandung, ya. Jadi dia whose rented house is on Jalan Jenderal Sudirman comes from Bandung. Jadi dia yang rumah kontrakannya berada di Jalan Jenderal Sudirman itu berasal dari Bandung, ya. Jadi yang mana dependent clause-nya, yang mana anak kalimatnya, yaitu whose rented house is on Jalan Jenderal Sudirman. Itu adalah anak kalimatnya dalam bentuk adjective clause. Yang mana main clause-nya atau NC-nya atau independent clause-nya yaitu dia comes from Bandung, ya. Itu terpotong oleh induk kalimat di sini. Ya. Jadi selalu posisinya kalau dia menggantikan possessive adjective, maka sesudah kata hubung whose, dia pasti selalu diikuti oleh noun. Diikuti oleh noun yang menjadi milik
atau kepemilikan. Ya, jadi kemudian whose rented house is, jalan-jalan Sudirman itu adalah modifies noun dia, menjelaskan noun dalam hal ini dia. Ya, kata hubung whose, jadi ada catatan di sini, kata hubung whose ditambah noun itu artinya menggantikan kepunyaan. Jadi ciri-cirinya whose selalu pasti diikuti oleh noun yang menjadi kepunyaan atau yang menjadi kepemilikan. Sehingga kalau misalnya nanti ada soal, Anda disuruh melengkapi kalimat dengan kata hubung, ya, yang pertama Anda harus kenali sesudah titik-titik itu dia jenis kata apa, kemudian apakah dia menyangkut orang atau menyangkut benda. Nah, kalau misalnya sesudah titik-titik dia menyangkut dia diikuti oleh verb dan menyangkut orang, berarti kata hubung yang dipakai adalah who atau that. Sedangkan kalau sesudah titik-titik adalah verb tapi dia menyangkut non person atau benda, maka kata hubung yang dipakai adalah which. Nah, demikian juga kalau sesudah titik-titik dia diikuti oleh subject verb dan menyangkut orang, berarti kata hubung yang dipakai adalah whom. Dan kalau menyangkut benda, kata hubung yang dipakai adalah which. Kemudian yang ketiga, sesudah titik-titik kalau dia diikuti oleh noun yang menjadi milik atau kepunyaan, maka kata hubung yang dipakai adalah whose. Itu adalah contoh soal nanti yang akan diberikan. Kemudian juga Anda akan diberikan kalimat-kalimat untuk digabung menjadi satu kalimat dengan menggunakan relative pronoun dalam hal ini untuk membentuk adjective clause. Ya, I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, Jam 10.